Saat lingkungan menjadi gelap, Feng Tianxing jelas merasakan sakit di telapak tangannya, dan dia sedikit terkejut. Mungkinkah ini bukan semacam tes? Menurut akal sehat, dimanapun ujiannya, bahkan dalam uji coba Gunung Fengming di Tanah Sumi, Feng Tianxing tidak akan menemui bahaya saat melewati skenario uji coba yang berbeda, dan kemungkinannya sama sekarang. Tapi mengapa ada sensasi kesemutan di telapak tangan Anda? Perlu diketahui bahwa dengan tubuh ras iblis, ketika rasa sakit yang menyengat dirasakan, ras manusia sudah bisa mati dengan kejam di tempat. Segera meraihnya dengan backhand, dan seruan Jiang tiba-tiba terdengar. Apa? Angin selamatkan aku. Di mana kamu? Mendengar panggilan panik ini, sudut mulut Feng Tianxing sedikit berkedut. Astaga, ternyata kamu memegang tangan Paman Ben. Ambil saja, bisakah kamu memberiku cakarmu? Mereka akan menembus kulit. Feng Tianxing merasakan banyak ketidakpuasan ketika dia berpikir bahwa dia benar-benar tertangkap oleh Jiang. Dia mengulurkan tangannya dan meninju kepala Jiang dengan keras. Diam saja untukku. Dengan raungan Feng Tianxing, Jiang akhirnya tenang dengan ekspresi keluhan. Hanya dalam kegelapan, ekspresinya sama sekali tidak terlihat. Di mana Feng di sini? Kamu sangat pintar. Pikirkanlah, bagaimana cara kita melarikan diri? Feng Tianxing tidak sabar dan menjatuhkan tangan yang sudah mencengkeramnya. Berhenti, ini hanya percobaan. Tidak akan terlalu berbahaya. Menurut harapanku, meskipun berbahaya, tidak akan berakibat fatal. Kamu tidak memikirkan identitasmu. Kamu membutuhkannya seperti ini kamu gugup. Feng Tianxing menenangkan emosi Jiang sambil mengamati sekeliling. Bahkan dengan penglihatan ras iblis, dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya dengan jelas. Jelas, Feng Tianxing tidak dapat menjelajahi area ini dengan jelas dengan caranya sendiri. Namun, ini mudah bagi Feng Tianxing, yang sudah lama terbiasa membuat lebih banyak persiapan. Menggunakan kesadaran, dia mengeluarkan obor dari cincin Sumeru, dan Feng Tianxing mengobrak-abriknya lagi untuk menemukan obor, dan kemudian obor dinyalakan. Awalnya, gerakan seperti itu mudah bagi Feng Tianxing, tetapi karena kemampuan perisai yang kuat dari tubuh iblis, gerakan sederhana di masa lalu membuat Feng Tianxing merasa sedikit lelah sekarang. Saat obor dinyalakan, segala sesuatu di sekitarnya menjadi jelas. Di atas kepalanya masih ada ruang dalam yang tidak bisa diterangi. Yang menempati sebagian besar bidang penglihatan Feng Tianxing masih merupakan pohon yang sederhana dan tidak canggih. Cabang-cabang tua dan kuat diikat menjadi satu, seolah-olah telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan debu menyebar ke setiap cabang. Sepertinya dia terlalu lama ditinggalkan, sehingga ketika cabang-cabangnya mulai bergetar, dia sedikit kesulitan. Apa ini? Jiang secara tidak sadar berdiri di belakang Feng Tianxing, karena takut dia akan menghilang tanpa jejak di saat berikutnya dan meninggalkannya di tempat gelap ini. Bukan salahnya karena begitu takut. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Dan Feng Tianxing sudah lama melihatnya. Tidak apa-apa, tunggu saja dia bangun. Feng Tianxing berkata dengan tenang. Terutama karena terlalu merepotkan untuk dijelaskan. Apakah Anda ingin memberitahu Jiang, putra generasi kedua yang kaya, bahwa sebagian besar hal di dunia ini, selama mereka mendapat kesempatan, dapat memiliki tubuh fleksibel yang sama dengan umat manusia? Penjelasan kalimat ini terlihat sederhana. Namun pada intinya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan jelas hanya dalam beberapa kalimat. Ini adalah pengantar untuk keseluruhan sistem, dan jelas bukan sesuatu yang dapat dijelaskan dengan jelas hanya dalam beberapa kalimat. Jangan bicara, coba biarkan aku datang. Menurut maksud dari Master Jia Luo, tempat mereka berada sekarang adalah bagian dari percobaan. Tetapi Feng Tianxing tidak yakin sekarang, percobaan ini karena yang asli mereka merancangnya. Atau mengatakan bahwa setelah dia menghindar, yang pertama setelah putaran uji coba, konten tambahan sementara. Jelas, apapun situasinya, tidak akan ada bahaya bagi Feng Tianxing, dan dia bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa hal ini jelas merupakan kesempatan langka bagi mereka. Saat pohon kuno itu perlahan-lahan merentangkan tubuhnya, sebuah suara berat datang. Siapa yang mengganggu istirahatku? Tanpa menunggu Feng Tianxing menjawab, seruan menyebar langsung ke seluruh gua. Bu, ada hantu. Lari cepat. Mendengar langkah tergesa-gesa Jiang dan suara melolong dan melolong, mulut Feng Tianxing berkedut keras. Sekarang dia sedikit menyesalinya. Bagaimanapun, kepercayaannya pada orang lain terbatas. Begitu intinya rusak, kepercayaan akan runtuh seketika. Jika dia dengan sabar menjelaskannya kepada Jiang, dia tidak akan begitu bingung sekarang. Dia buru-buru berbalik dan menekan Jiang ke tanah sebelum dia mengeluarkan raungan rendah. Kenapa kamu panik? Aku tidak panik. Kembalilah bersamaku. Ini kesempatan bagus. Jika kamu melewatkannya, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan kedua dalam hidupmu. Xing dengan paksa menyeret tubuh Jiang kembali ke pohon kuno. Feng Tianxing benar-benar tidak tega untuk menekan Jiang, yang berputar panik, dan hanya menginjaknya di tanah dengan tinjunya. Mendekati kepala Jiang secara langsung. Sekarang beri kamu dua pilihan.
Kamu dibunuh di sini olehku. Atau kamu tinggal di sini untukku. Feng Tianxing melihat bahwa kata-kata tidak dapat lagi meyakinkan Jiang. Jadi dia hanya membalikkannya untuk menghadapi Los, meletakkan satu kaki di punggungnya. Meraih lengan Jiang dengan kedua tangan, membatasi gerakannya, dan kemudian melihat ke arah pohon kuno. Kecelakaan kecil. Kuharap kau tidak keberatan. Pohon kuno itu tidak menanggapi kata-kata Feng Tianxing. Saat cabang-cabangnya menjulur, sinar cahaya yang tak terhitung menyebar dari tanah. Tiba-tiba, seluruh gua menjadi sangat jernih dan sinar cahaya bersinar. Dengan aura tipis menutupi sekeliling, Feng Tianxing juga melepaskan tangannya. Dan sekarang bahkan jika Jiang ingin melarikan diri, dia tidak dapat melarikan diri. Jiang mendapatkan kembali kebebasannya, seolah-olah anak panah dari tali itu terbang langsung, lalu mengenai auranya, dan tiba-tiba ada tas di kepalanya. Mulut Feng Tianxing sedikit berkedut, sepertinya Jiang benar-benar panik kali ini. Selama dia memiliki sedikit kewarasan, itu lebih dari sekedar menabraknya. Lupakan saja, berhenti sebentar, dan aku akan menunjukkan sampelnya terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik dan belajarlah dengan giat. Jika kamu terkunci di tempat ini dan tidak bisa keluar, jangan salahkan aku. Kata-kata Feng Tianxing membuat Jiang mati. Yang paling penting adalah dia sudah mencobanya dengan dahinya, dan dia benar-benar tidak bisa kabur dari tempat ini. Dia menundukkan kepalanya, kembali ke Feng Tianxing, dan bersembunyi di belakangnya. Feng Tianxing menatap pohon kuno yang telah merentangkan dahannya dan duduk lagi. Dan memikirkannya sebelum mengatakan ini. Aku tidak tahu apa yang kamu ingin aku katakan, atau apa yang ingin kamu diskusikan. Lagi pula, ini adalah dojo, jadi aku harus memberikan beberapa petunjuk. Setelah pohon purba itu bergoyang sebentar, ini dikatakan. Dao Xin,